Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Amar Fakih channel semua yang tercinta, kembali bersama kami di sini, ya, Abu Amar Fakih channel dalam edisi jalan-jalan sore, menikmati suasana sore hari, ya, menikmati suasana sore hari. Kita pilih rute perjalanan ke arah timur ini, ya, dari desa kami tercinta, Desa Sekar Gadung, Dukun Gresik. Sahabat Abu Amar Fakih semuanya yang tercinta, jangan lupa sebelum menonton video kami ini, sebagaimana biasa, kita penuhi kewajiban kita kepada Allah. Apa kewajiban kita? Yakni sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu. Itu sebagai hal yang sesuatu banget gitulah, sebagai seorang muslim gitu. Kemudian jangan lupa pula untuk senantiasa beramal soleh dalam bentuk ngaji. Ngaji itu kita, orientasi kita adalah akhirat, ya, orientasi kita adalah akhirat. Akhirat itu abadi, wajib kita selamat di akhirat, wajib. Kalau tidak, wah, nggak bisa dibayangkan, kan abadi itu nanti itu. Momentumnya sekarang, momentum mengadakan penyelamatan, mengadakan harapan, mewujudkan harapan nanti selamat, ya, momentumnya sekarang, saat kita hidup. Dengan begitu, jika mindset kita terbangun begitu, maka setiap detik, menit, jam yang kita jalani dalam kehidupan ini, maka itu adalah emas dan berharga sekali. Berharga maksudnya gimana? Ya, kita buat untuk mencari bekal gitu, ya, sebanyak-banyaknya. Kita buat untuk momentum mencari bekal. Jadi hidup ini tidak akan pernah kita sia-siakan. Itu tadi, orientasi kita adalah akhirat yang abadi. Ini kalau tidak dipaku bumi dalam hati kita, cerp gitu, maka kita gampang lalai gitu, ya. Kita akan gampang lalai, gampang terbawa angin, ya. Jadi lupa pada tujuan yang sebenarnya, yaitu akhirat yang abadi itu. Oke, itu jadi pesan Abu Amar Fakih pada sahabat Abu Amar Fakih semua, yaitu yang muslim ini loh, ya, yang muslim, khusus yang muslim itu, jangan lupa sholat 5 waktu. Tuh, jangan lupa sholat 5 waktu. Kemudian jangan lupa ngaji, yaitu membaca Al-Quran itu. Sungguh itu bagi kita yang orientasinya akhirat, itu sesuatu banget itu sholat, ngaji. Nanti di yaumul hisab, ketika kita dihisab, itu kan yang dihisab pertama, ya, itu kan sholat. Nah itu, maka sekarang kita harus sungguh-sungguh menjaganya. Kita jaga sholat 5 waktu kita dengan serius tentunya, ya. Jangan sampai ada yang bolong gitu. Nah gitu, ini nasihat pada Abu Amar Fakih pada dirinya sendiri, juga nasihat Abu Amar Fakih pada teman-teman, sahabat-sahabat semua, khusus yang muslim gitu. Oke, sahabat Abu Amar Fakih, kita berdoa mudah-mudahan sahabat Abu Amar Fakih dimanapun Anda berada, dalam kondisi yang sehat walafiat, ya, dalam kondisi yang sehat walafiat lahir dan batin, dalam kondisi sehat walafiat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa begitu, ya. Sehat walafiat itu harganya luar biasa. Diri kita sehat, keluarga terutama, ya, anak kita sehat,
istri kita sehat, ayah ibu kalau masih punya ayah ibu itu kita doakan sehat. Jika semuanya sehat, subhanallah, nikmat yang luar biasa. Namun yang dituntut dari nikmat yang luar biasa itu adalah syukur gitu. Bentuknya bagaimana ya? Bentuknya apa yang ekspresi berterima kasih itu apa? Kalau kita berterima kasih sama orang yang baik sama kita ya kita kirimi buah, kita kasih semacam salam template apa gitu itu yang paling praktis itu orang kan begitu. Terus mongso terbantu terus ingin nyukuri gitu, ingin berterima kasih pada yang membantu itu. Kalau nggak ada yang lain ya terpaksa wis Pak masih sekedar Pak GW Pak ucapan terima kasih kita gitu itu kalau ke orang kepada orang ya. Kalau kita kepada Allah bagaimana? Nah, kita disebut matur nuwun, untuk bentuk ekspresinya bagaimana? Tentu saja ibadah, intensitas ibadahnya ditingkatkan. Jadi kalau sholat itu bukan hanya wajib ya, yang sunnah-sunnah itu diperbanyak itu. Kemudian apa yang diperintahkan Allah itu kita ketahui berbagai perintahnya dan kita junjung tinggi-tinggi, kita maksimalkan menjalankannya. Perintah kepada menyantuni anak yatim, fakir, miskin, nah gitu itu contohnya. Dalam adat Jawa itu syukur itu lebih dipraktekkan dalam bentuk bancaan. Dari dulu waktu orang bisa beli sapi untuk ternak ya, tapi bisa diguyang karo banyu campur duit koin-koin gitu, bentuk bancaannya, syukurannya itu bancaan dan lain-lain itu bentuk syukur itu. Lebih-lebih itu tadi memperbanyak ibadah, kemudian baik sama orang-orang yang lemah ya, fakir, miskin, yatim tuh. Bisa nggak syukur dengan cukup mengatakan alhamdulillah, yaitu formalitasnya, itu ritual formalnya itu ya ucapan tadi alhamdulillah. Tapi kalau kalau benar-benar gitu ya, bukan hanya itu, syukur itu harus diwujudkan dalam bentuk yang lebih real. Nah, kalau dengan orang ya itu tadi matur nuwune dhewek nang sak padha-padha ya bisa tepak panen bandeng ya, dikirimi bandeng ya kecak gewak cak lumayan sekaloan, matur nuwun wingi dibantung ini wayahe panen bandeng dikirimi bandeng, wayahe panen gabah sakmono kae ya dikirimi beras. Tuh bentuk terima kasih seorang pada orang lain. Weh gitu ya, dalam bentuk weh hadiah kah atau apa gitu. Nah, kalau bersyukur dalam bentuk kepada orang ya, syukur orang kepada manusia, kepada Tuhannya, yaitu dalam bentuk melaksanakan perintahnya sebanyak-banyaknya. Kalau ibadah sholat ya sholat diperbanyak, sholat sunnahnya. Ngaji, kok ngaji terus sampean niku wong ya ki syukur cak. Alhamdulillah diberikan sehat, ini bentuk syukurku. Ngaji itu perintah Allah, ibadah dirgani larang, waktu ini pahalai wakeh pada kalau dirgani larang, dihargai betul sama Allah ngaji. Nah, senang berarti kita kalau ngaji, senang. Nah, syukur kita kepada Allah itu banyak ekspresi bentuknya, tinggal pilih. Nah, kalau sudah dikasih kenikmatan banyak terus gelenggemai, ibadahnya tidak ditambah, malah muncul semacam keburukan, wah siap-siap wae siap-siap kenikmatannya menjadi kenikmatan yang tidak barokah alias tabarut diulu-ulu itu loh, apa sih istilahnya itu. Nah, itu
ulu-ulu ya. Istidrat ya. Kalau orang dikasih kenikmatan, bukan memperbanyak ibadah, bukan memperbaiki hubungan dengan orang lain, bukan membantu yang lemah, malah menindas yang lemah, malah muncul sombongnya, angkuhnya pada yang lemah, yaitu siap-siap nikmatmu itu jadi istidrat, berubah seketika jadi istidrat, diulu-ulu, dibombong itu bahasa kasar itu. Lantas terakhirnya menjadi adab itu. Nikmat kok jadi adab ya, bukan membawa kamu ke kebaikan, malah mencelakakan kamu. Itu gara-gara gak iso syukur tuh, gak iso kadang-kadang mereka gak ngerti, gak sinau urutan-urutan logika seperti ini, logika di dalam beragama, berkeyakinan itu. Kadang orang nggak bisa melakukan sesuatu karena nggak paham. Ya nggak paham karena nggak suka berpikir, nggak suka menganalisa, nggak suka mikir-mikir, nggak ketemu apa-apa, sehingga nggak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya yaitu kedisian dunyane akeh, kedisian dapat nikmat banyak, tidak paham urut-urutan berpikir seperti ini. Walhasil dia simpulkan sembarangan, dia anggap hartanya banyak itu adalah sesuatu yang simbol berkah. Korun hartanya akeh itu, korun dapat berkah, tak korun diencep nang muka bumi. Itu nggak ada harta banyak simbol berkah itu. Harta banyak itu kalau menjadikan kamu menjadi sosok yang benar-benar baik sama siapapun, kasihan sama siapapun, kemudian kamu gunakan harta kamu untuk menjunjung agamanya Allah, nah itu baru kamu itu sesuatu, harta kamu itu menjadi harta yang barokah itu. Oke sahabat Abah Muar Fakih, kita berada di mana ini, jembatan penghubung antara Kecamatan Dukuh dengan Kecamatan Karangmenangun, melintas di atas Sungai Bengawan Solo. Ya, ini kayak masuk lorong kita ya. Ini kayak masuk lorong kita. Coba lihat ini. Nah, jembatan luar biasa. Pembangunan ya, karya manusia ini luar biasa. Manusia yang lemah seperti ini hanya dikasih akal itu. Gunung bisa dipindah itu sama manusia itu. Kamu tahu lautan ya, lautan itu bisa ditembus nih sore dengan teknologi itu. Bulan itu bisa dipencoloti oleh manusia dengan akalnya itu. Makanya akal itu sesuatu yang hebat, dia digunakan oleh dia dikaruniakan kepada manusia oleh Tuhan untuk mengantarkan manusia pada Tuhan itu sendiri. Yaitu pada akhirnya mengakui bahwa alam semesta ini ada sang pengatur, yaitu Tuhan. Dan pada akhirnya kita bersanding dengan kitab suci Al-Quran, kita pelajari, kemudian kita nyatakan bahwa Al-Quran ini sungguh sangat mengagumkan, karena 1400 tahun yang lalu diucapkan dan di tahun sekarang ini ditemukan fakta-faktanya. Bukan hanya puluhan, bahkan ratusan fakta-fakta bisa dipelajari sendiri itu, sehingga kamu tidak akan bisa berkutik ya. Kamu layak kemudian tunduk, dengkeluk kamu, lutut kamu akhirnya tunduk, nggak bisa berkutik, nggak bisa berpendapat, bahwa memang Al-Quran ini benar-benar gitu loh, yaitu wahyu firman Tuhan. Karena mengagumkan seperti itu ada loh, diucapkan 1400 tahun yang lalu, terbukti sekarang di era modern ini, terbukti bener-bener gak mek siji, gak mek loro, gak mek 20, gak mek 30, gak mek 100, gak mek 200, ratusan hal yang diucapkan di dalam ayat-ayat itu. Di era modern ini semakin canggih penemuan teknologi, semakin terkuak berbagai hal yang dinyatakan dalam Al-Quran itu menjadi benar
benar dan benar. Apa nggak cukup akal itu takluk, tunduk, wis gak berkutik, gak iso ngomong akal itu, sehingga menyatakan bahwa Al-Quran ini benar, ini benar-benar wahyu, nggak main-main. Sehingga pembawanya dulu yang kita kenal dan kita sebut sebagai bernama Muhammad bin Abdullah itu, pembawanya itu benar-benar dia adalah seorang nabi dan rasul. Nah, itulah kita akui dan kita bersaksi bahwa memang Muhammad adalah nabi, dan apapun yang disampaikan oleh Muhammad, termasuk bahwa Tuhan itu bahwa Tuhan adalah Allah, bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah, maka kita juga ikut bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah. Sebagaimana kita bersaksi Al-Quran ini benar, pembawanya betul-betul adalah nabi, maka kita bersaksi Muhammad benar-benar adalah nabi berdasarkan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu oleh Allah sendiri dijamin kan originalitasnya kan, dijamin original ila yaumil qiyamah. Gak akan bisa orang menambah satu huruf pun di dalam Al-Quran itu ila yaumil qiyamah. Penjaminnya langsung Allah. Karena apa? Karena ini akan jadi cikal bakal penghubung keimanan seorang mempercayai bahwa memang Muhammad adalah nabi, dan apa yang disampaikan Muhammad tentang la ilaha illallah itu adalah benar, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu memang tiada Tuhan selain Allah disampaikan oleh Muhammad, dan Muhammad memang membawa pesan, dan la ilaha illallah itu pesan. Itu kul, katakan Muhammad, Allahu, dialah Allah, ahad, dia tunggal, dia esa. Itu pesan. Jadi kalimat la ilaha illallah sendiri itu adalah message ya, itu pesan. Nah, kita percaya pembawanya itu secara benar-benar bulat, maka apa ya pesan yang dibawanya pada akhirnya kita percaya pula menjadi sebuah kebenaran. Gitu itu ya. Jadi bicara apa tadi kok sampai ke sana ya. Oke sahabat Abu Umar Fakih, ini perjalanan kita nikmati ya. Kalau temanya berat ya berat sih nggak apa-apa, tapi terlalu berat itu yang jadi problem itu. Nanti konsentrasinya menjadi kaku ya, metentang gitu, mikir gitu. Ya enggak lah, nggak gitu-gitu amat. Ini ngobrolan santai ya, sambil jalan gitu saja, sambil menikmati kanan kiri, sambil menikmati apa sih yang bisa dinikmati ya ini. Situasi ada pohon itu luar biasa, lihat pohon itu senangnya. Pohon itu loh, ada dahan, ada ranting, ada daun, itu ceranga-ceranga itu loh, dalam pandangan mata saya terutama ya, kok asik, unik, indah gitu loh. Jadi pohon dengan dahan dan rantingnya, mulai dari batangnya ya, kemudian berdahan-dahan, kemudian beranting-ranting gitu, kemudian bercabang ke sana, bercabang ke sini. Kalau bahasa Jawa yang paling kesan ceranga-cerangai ya. Masih meranggas begitu, kemudian tinggal dahan rantingnya kelihatan jelas ceranga-cerangai, itu yang menjadi asik gitu ya. Kemudian ada jenis pohon khusus kayak kelapa gitu, lihat itu senang gitu, lihat pohon kelapa itu senang tuh. Kita lihat kok bisa daun kelapa itu ya, jadi nyantai sekali. Oke, ini kita sudah masuk ke wilayah mana nih? Sambo Pinggir sininya ya, ini area Sambo Pinggir ini. Jadi kita lewati Kecamatan Karangmenangun dan kita masuk ke wilayah, kalau nggak salah, Sambo Pinggir ini ya, Sambo Pinggir. Menuju ke arah barat tentunya, ke arah mana barat itu? Ke arah Putaterjo ya, dari Sambo Pinggir ke arah barat terus Putaterjo, terus ada Banjarjo, ada mana Banyurip atau Banjarjo, kemudian lanjut terus nanti ke depan ada Klampes, ada Luntas, gitu-gitu itu sampai ada Manyong sama Mayong ya, ada Mayong.
Lanjut terus sampai nanti ketemu dengan pasar apa? Di sana itu ada pasar lumayan besar itu ya, pasar Lembung itu terkenal ya. Orang Sekar Gadung, dukun ya itu juga banyak warga Sekar Gadung yang ke pasar Lembung gitu ya. Entah urusan apa gitu. Yang jelas yang saya ketahui banyak warga Sekar Gadung yang berurusan atau berbelanja ke pasar Lembung gitu. Ini kita sedang meluncur menuju ke arah sana. Oke sahabat Abu Ammar Fakih, itu tadi betapa pentingnya berdoa ya, betapa pentingnya sehingga sampai disebutkan inna ajajan nas man ajaza bidu'a. Itu sesungguhnya orang yang paling ringkih ya, paling rapuh, orang yang paling ringkih, paling rapuh itu yaitu orang yang lemah, jadi lalai, hampir nggak pernah berdoa lah gitu. Itu dianggap paling ringkih, paling rapuh gitu. Nah memang ini berkenaan dengan keyakinan ya, sesuatu yang menggores dada kita. Tuh, kalau yakin ya pasti kita akan menjadi ahli doa. Tapi kalau nggak yakin, nah itu susah itu. Tadi ada keraguan, baik disadari maupun tidak. Memang kendala apa ya? Kendala beragama secara keturunan ya, nasab atau keturunan itu kalau tidak diperbarui melalui kekuatan berpikir, kekuatan intelektual, menanyakan banyak hal dan menjawab dan menemukan jawabannya dengan baik. Kalau tidak dibantu gitu-gitu itu, maka memang tidak sadar dalam hati itu mengkecambah benih-benih syak atau keraguan itu, jadi ragu gitu, sehingga dalam beragama itu dia nggak menemukan apa yang disebut dengan yakin gitu. Karena untuk bisa sampai ke yakin itu kan seseorang perlu kita itu menyangka dengan kuat atau yakin bahwa seseorang itu bisa betulkan televisi gitu ya. Itu kan kita perlu tahu bahwa dia itu perlu pernah melihat dia sedang menservis terus aja televisi, dan dia benar-benar televisi yang sudah remak seperti itu, loh kok nyala, kok bisa itu. Jadi untuk sampai pada yakin itu perlu ilmu. Kalau ilmu kita sederhanakan ya itu tadi loh, mirip tukang servis TV tadi loh. Kita nggak tahu orang ini si Bejo ya, anggap saja begitu namanya. Jadi Bejo ini ahli servis ya. Kita nggak tahu, Bejo ngaku ya aku ahli servis itu. Bisa servis gitu. Akhirnya kita sodori TV remek ya, TV rusak kita. Loh ternyata berhasil. Akhirnya setelah-telahnya kita baru benar-benar yakin karena kita mengetahui, dan tahu itu kan ilmu. Ya, ilmu itu kan bahasa yang sering kita terima itu, tahu itu kan dibahasakan ilmu. Duwe ilmu nih, berarti dia sedang mengetahui sesuatunya gitu. Nah kita mengetahui karena sudah terbukti orang ini iso dandani TV remak iku mau, tadi hidup nyala lagi, baik lagi. Besoknya ya kita yakin pada orang itu, bahwa orang itu ahli servis memang, berdasarkan bukan prasangka lagi, tapi sudah benar-benar diilmoni, tahu gitu.
Nah, sama kepada Allah juga begitu. Menurut ustadz, ulama, kiai yang menyampaikan atau mubalik yang menyampaikan, memang la ilaha illallah itu salah satu syaratnya itu harus ilmu, atau harus ada semacam argumentasi bahwa memang Tuhan itu Allah ada, dan Tuhan itu adalah Allah, dan Allah itu adalah Tuhan yang duwe hak untuk satu-satunya Tuhan yang disembah. Nah, ada argumentasi yang mengantarkan pada kesimpulan seperti itu. Argumentasi inilah yang kita sebut dengan ilmu gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang ringan ya, bukan sesuatu yang sederhana. Akal lagi akal yang perlu dipakai di dalamnya itu untuk bisa sampai pada dasar-dasar yang kokoh tentang la ilaha illallah dari ilmu. Kalau sudah ilmu, baru kemudian munculnya keyakinan itu. Yakin yang benar-benar yakin, bukan sekedar menyangka atau dzon, apalagi hanya sekedar syok wasangka. Padahal dzon itu disuruh menjauhi terhadap apapun. Dzon itu disuruh jangan kamu membuat persangkaan. Jauhilah olehmu berprasangka. Maksudnya orang diajak untuk bersikap dan bertindak secara intelektual gitu loh, bersikap dan bertindak secara rasional gitu loh. Kalau nggak tahu ya nggak tahu, jangan membuat persangkaan. Allah sendiri dalam agama yang disampaikan kepada kita itu, kita disuruh bertindak profesional dalam segala hal, jangan pakai prasangka. Jadi jangan suka di dalam banyak hal-hal itu kamu berprasangka. Jauhilah olehmu dzon itu. Dzon saja disuruh menjauhi. Seperti sini wala taqrabu zina itu disuruh menjauhi. Ijtanibu katsiran minal dzon. Ketika kamu di dalam hal-hal tertentu, kamu lebih memperbanyak prasangka saja, bukan analisa yang kemudian bisa dibuktikan, ditabayun, kemudian ditemukan informasi yang valid. Nah, itu perintahnya Allah, disuruh menjauhi. Tuh. Nah, itu jadi keraguan dalam dada kita terhadap keyakinan kita, terhadap doa, terhadap apapun itu memang berangkat dari akarnya, yaitu la ilaha illallahnya itu. Syarat-syarat yang diminta di pengucapan la ilaha illallah atau syarat-syarat diminta di syahadat itu masih belum terpenuhi secara sempurna gitu. Termasuk salah satunya kan ilmu ya. Kan ada 6 atau 7 syarat ya di dalam la ilaha illallah itu. Yang satunya itu ilmu, salah satunya itu ilmu. Nah, kemudian nanti ada ketundukan kah, ada keikhlasan kah. Kalau analogi yang paling lengkap itu orang cukur rambut itu. Kan nggak mungkin kita itu angger uang kita suruh motong rambut kita, kan nggak mungkin. Kita nggak tahu orang itu bisa nyukur rambut atau enggak. Baru kita tahu orang itu bisa nyukur rambut karena kita mengadakan analisa, kita mengadakan penelitian. Oh iya, orang ini ahli cukur rambut. Nah, kalau sudah kita ketahui alias kita ilmoni orang ini benar-benar bisa cukur rambut, kemudian kita mengadakan persaksian pengakuan bahwa orang ini bisa cukur rambut. Oke, setelah itu kan kita kemudian minta percaya kan, kemudian ada kepercayaan. Mas, aku sampean potongi gitu. Kita ada kepercayaan. Habis itu dia akan mencukur kita dan akan meminta kita untuk miring ke sana, miring ke sini gitu. Dan kita tuh patuh. Nah itu, jadi ada ilmu, kemudian ada ketundukan, ya, terus ada kepatuhan. Tuh, kalau sudah percaya bahwa orang ini bisa nyukur, ya kita patuh. Disuruh miring ke kiri, miring ke kanan, kita patuh.
kemudian itu kita akan ikhlas, dipotong rambut kita akan senang hati kita akan tunduk, kita akan patuh, kita akan ikhlas, kita akan senang, gitu-gitu. Itu sebagai syarat-syarat dari la ilaha illallah itu. Kalau tidak ada begitu, hanya la ilaha illallah itu bermakna gini tanpa ada dasar-dasar yang seperti tadi ya, lemah sekali. Nah, nanti efek dari kelemahan karena syarat-syarat la ilaha illallah itu tidak kita benar-benar penuhi secara lengkap dan sempurna, akhirnya walhasil kita sadar atau tidak sadar dalam hati kita itu apa yang disebut keyakinan itu keyakinan yang hanya dipenuhi dengan berbagai keraguan-keraguan, sehingga tiba-tiba kita pada akhirnya lebih cenderung lalai, tidak menjadi orang yang benar-benar serius di dalam berkeyakinan dalam bentuk amalia, berdoa dan lain-lain itu. Kan begitu, itu kan akar kan. Jadi kalau akarnya sudah rapuh, ya pohon di atasnya ya gampang tumbang. Tapi akarnya kalau kuat, dasar la ilaha illallahnya itu, syarat-syarat yang ada itu terpenuhi semuanya dengan benar-benar sempurna, nanti dia akan menjadi pribadi yang benar-benar religinya kuat, berkeyakinannya kuat gitu. Karena memang sudah nggak ada sok wasangka, nggak ada keraguan, zon itu sudah hilang semua. Yang ada itu sudah iman atau keyakinan yang teguh, yakin gitu ya, yang teguh itu bulat ya, keyakinan yang bulat. Oke, sahabat Abu Bakar Farke, kita masih di sepanjang jalan ini ya. Saya kok tidak ngajak sahabat-sahabat Abu Bakar Farke untuk menikmati perjalanan ini sudah di mana ini. Jadi asik ngobrol gitu ya. Oke, ini daerah mana ini? Ini masih di daerah mana ini? Menuju ke Lembung ini, sudah dekat sekali dengan Lembung ini. Ini ada jalan yang dicor ini ya, jadi kita harus lewat dalam kampung tadi itu. Ya, ini masih dalam kampung ini. Ada jalan yang masih dicor ya. Di sini luar biasa, kampung-kampung yang dalam sudah sudah diaspal gitu ya, sudah diaspal. Kampung-kampung yang bagian dalam sudah diaspal. Luar biasa pembangunan di wilayah sini nih. Oke, sahabat Abu Bakar Farke, ini masih perjalanan nyantai sore hari, sudah mulai redup ya suasananya ya. Diinggati sengenge langsung peteng. Kehidupan begitu ya, kalau matahari sudah bergeser mendelep ya langsung dunia menjadi gelap. Baru nanti muncul bintang gemintang atau rembulan, teratur sekali, dan itu bermiliat-miliat tahun terjadi seperti itu, teratur. Kalau logika yang sehat, pasti segala hal yang teratur itu jelas ada yang mengatur gitu. Ini logis ya. Orang berkeyakinan itu logis. Orang berkeyakinan itu logis. Nah, saya pernah ditanya ya malam-malam oleh saya anggap teman baru gitu. Nah, saya nggak tahu itu ngetes atau gimana. Yang jelas dia itu masih ragu tentang Tuhan. Dia itu masih ragu tentang Tuhan. Tuhan itu apa ada apa tidak gitu. Nah, ketika itu ditanyakan pada saya, itu kan obrolan di warung kopi ya. Jadi
kebetulan sepi, nggak ada orang di warung kopi itu, saya hanya sama dia saja nyantai itu. Jamnya juga ya namanya pemuda ya, masih asik ngobrol saja di warung kopi sampai larut malam itu, malam sekali, sekitar jam 1 malam itu. Tuh, saya nggak berlama-lama. Dia tanya seperti itu, saya suruh pakai cukup dengan logikanya saja. Saya mau jawab Tuhan itu ada apa tidak, tapi dengan logika ya. Sampean kalau logis jawab iya, atau kalau nggak logis jawab tidak. Tapi kalau logis jawab iya. Nah itu jangan keluar dari, kalau logis gak jawab iya berarti saya nggak mau melanjutkan gitu. Saya nggak mau melanjutkan pembicaraan. Ngomong logis kok nggak dijawab iya gitu. Saya mau mengantarkan dia mengenal Tuhan dari logikanya sendiri gitu. Pertama-tama saya suruh memperhatikan gitu, karena di depannya itu ada jajaran botol ya, Sprite, Fanta, Aqua itu yang berjajar rapi gitu loh. Di warkop kan begitu, ada Sprite, ada Fanta, ada Aqua berjajar rapi gitu. Itu saya suruh dia memperhatikan. Ini ada puluhan botol Sprite, Coca-Cola, Fanta, soda. Ini coba perhatikan nih, puluhan botol ini perhatikan, tertata dengan tertib, rapi, urut, serapi lah pokoknya gitu. Tuh, kemudian saya pertegas, bener botol ini tertata, tertib ya, rapi ya, teratur ya. Iya ya, botol ini tertata, tertib, rapi dan teratur. Kemudian saya tanya pada dia, botol yang tertata, tertib, rapi dan teratur ini kira-kira ya dia tertata dengan kebetulan saja ya, tiba-tiba tertata dengan kebetulan gitu, saya buat analogi begitu, atau memang ada yang menata? Coba itu, ayo jawaban sing nyeleneh, tak tinggal mulai. Dia nyerah gitu ya, wis ana sing noto ngono ya. Oke, ana sing noto kan. Apa kok jawab ana sing noto? Ya karena logika kita itu memang ditabiatkan, dicetak ya, cetakannya memang ngono. Angger ono sesuatu yang teratur, logika kita itu, akal pikiran kita itu pasti langsung kuat menyangka ada yang mengatur. Nggak tahu itu tabiat logika, sudah semua orang begitu. Bahkan kalau ada orang menyebut yang teratur itu ya nggak mesti ada yang mengatur, nah, itu malah aneh itu di logika itu, nggak bisa berpikir logis katanya orang seperti itu. Nah, gimana, ada yang mengatur? Ya ada yang mengatur, ya sudah. Itu botol di depanmu. Nah, coba kita lihat ke sesuatu yang lebih tinggi lagi. Kita lihat ke alam raya ini, siang malam gitu, pagi petang ya, ada timur barat, ada utara selatan, ada panas dingin kemarau dan lain-lain, ada kutub utara, kutub selatan, ada baik buruk ya. Ada laki-laki, perempuan, ada gitu-gitu, itu teratur. Tuh, waktu, coba waktu, berjalannya detik demi detik itu kenapa kok tertib sekali dari hari ke hari, dari puluhan tahun, dari ratusan tahun, bahkan ribuan miliaran tahun. Kenapa kok bener-bener gak berinci dari, gak bergeser dari seinci pun gitu-gitu, itu kok teratur sekali. Nah, pasti ada yang mengatur semua itu. Berangkat dari kisah botol tadi itu. Nah, coba telinga kita ini, telinga kamu, telinga saya ini, dua telinga yang lain, mata yang lain, tangan yang lain, kaki yang lain,
melihatan manusia. Kenapa? Dalam kondisi yang tertib teratur, tangannya 2, jarinya sama 10, telinganya 2, kakinya 2, jari di kakinya rata-rata 10. Walaupun ada pengecualian ya, disabilitas dan lain-lain, itu teratur sekali. Nah, ayo yang teratur itu gimana tadi? Yang teratur ada yang mengatur. Tuh, sudah berarti ada sang mengatur di alam raya ini ada. Dan itu yang sampean ragukan, yang sampean coba tanyakan, Tuhan itu ada nggak ya? Itu kayak kita nggak menggunakan istilah Tuhan, kita menggunakan istilah itu tadi, karena kita ngurutnya dari teratur dan tidak teratur. Maka di alam raya ini, di alam raya, alam semesta ini pasti ada sang pengatur. Mungkin belum kita munculkan istilah Tuhannya, belum ya, sang pengatur ada melalui logika tadi. Jadi menggiring menuju Tuhan dengan logika. Memang ada sang pengatur. Nah, nanti pada kelak ya, sang pengatur itu diistilahkan Tuhan, silakan. Namun akal hanya sebatas sampai di situ. Ada sang mengatur, alias ada Tuhan. Kalau sang mengatur itu bisa dirubah istilahnya dengan diganti nomenklaturnya atau diganti peristilahnya dengan Tuhan, itu silakan. Berarti ada Tuhan, ada. Sang pengatur itu kita sebut sebagai Tuhan, maka Tuhan itu ada gitu. Tentang siapa? Akal sudah nggak mampu, nggak bisa. Kalau dipaksakan, kalau ada 1000 pencari Tuhan itu siapa, peneliti Tuhan itu siapa, kalau memang ada itu siapa. Kalau ada 1000 pencari peneliti, maka ada 1000 penemuan tentang Tuhan. Dan ini kacau, makanya nggak bisa. Akal berhenti di situ, Tuhan itu siapa. Terus bagaimana akal pada akhirnya bisa bisa mengenal siapa itu Tuhan? Padahal akal sudah berhenti perjalanannya, hanya mengetahui bahwa alam semesta ini ada sang pengatur alias Tuhan itu ada melalui akal tadi itu. Hanya di situ. Nah, nggak bisa lanjut. Nah, baru akal ini pada akhirnya tahu itu dia hanya bisa diberitahu. Dia diberitahu. Jadi begitu, akal nggak bisa melanjutkan. Kalau ada 1000 penelitian tentang Tuhan itu siapa, dengan akal ini, penelitian dengan akal, maka akan ada 1000 penemuan tentang Tuhan yang bisa jadi berbeda semuanya. Jadi ada 1000 Tuhan nanti. Tuh, ini absurd, pasti nggak benar itu, sehingga harus mandek di situ. Berarti bagaimana? Berarti dikembalikan kepada Tuhan itu sendiri. Karena akal hanya dikasih batasan segitu saja, maka lanjutannya adalah urusan Tuhan. Akhirnya akal bisa tahu siapa Tuhan, Tuhan harus, maksudnya Tuhan akan memberitahukan sendiri kepada sang akal itu. Tentu saja melalui membawa pesankah atau apa. Kalau dalam agama Islam itu ada istilah Rasul ya, Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul, apa itu? Messenger ya, membawa pesan, the messenger ya, gitu ya istilahnya ya, membawa pesan. Kemudian dalam Islam ada istilah malaikat gitu, penyambung, mediator antara Tuhan dengan sang pembawa pesan tadi, malaikat itu.
gitu itu. Oke, sahabat Abu Amal Farki, kita sudah menjelang maghrib ini ya. Coba kita lihat suasananya. Wow, sudah mau tenggelam mataharinya. Sementara kita masih berada di mana ini? Kita masih berada di wilayah Kali Tengah kalau nggak salah ini ya. Ya, ini wilayah Kali Tengah. Ya, menuju ke daerah mana itu? Ke arah barat itu ya, menuju ke Karanggeneng, wilayah Karanggeneng. Jadi nyantai sekali ini. Ini kalau tidak salah ya, bisa diprediksi ya. Itu perjalanan dari tadi saya dari kampung halaman kami, dari Desa Sekar Gadung Dukun Gresik tadi itu ya, ke arah timur, muter ke arah selatan. Ya nggak tahu namanya juga jalan-jalan. Kalau dulu orang berkelana itu ngikuti arah kaki melangkah saja gitu. Tapi ini pakai roda, pakai sepeda motor, jadi ngikuti roda. Itu jadi rodanya mau kemana ya kita ikuti itu. Jadi dari arah Sekar Gadung ke timur, lanjut ke Karangminangun, ke Sambu Pinggir, kemudian ke mana Kota Terjo, lanjut terus sampai Lembung tadi itu, kemudian belok terus ya lurus ya sampai ke Kali Tengah, Kecamatan Kali Tengah. Nah, itu kemudian sampai di depan ini ya Karanggeneng ya, nanti ke depan ini Karanggeneng. Kemudian kita rencanakan nanti belok dari Kembulangan ya. Kita tidak lewat Sawu, tapi kita lewat Kembulangan. Ini sudah pertigaan ini. Ini kalau tidak salah ini wilayah Karanggeneng ya, kalau nggak salah ya. Mana ya? Nggak tahu sih. Bukannya Karanggeneng ini, pertigaan di sini nih. Kok lupa saya. Ini masjid besar sekali. Oke. Kalau nggak salah perkiraan 1,5 jam gitu loh, lama ya. Jadi dari Sekar Gadung ya, pengen lihat udara gitu, cari pengen nonton Padang Owo, pengen lihat ke daerah yang lama nggak saya kunjungi, nggak saya lihat, itu daerah Kali Tengah tadi itu. Udah ke sini, tembus ke sini nih. Ini nanti saya mau belok ke sana loh, nggak sampai ke Sawu. Pengen ratas gitu loh, pengen ratas Bulangan ya, masuk ke kiri kanan nanti Bulangan, Bangeran, kemudian Bangeran Lebak sana ya, sampai Kaliagung, baru ke terus ke arah barat ya, ke arah timur ya, Duku Kembar, Tirem ya, Duku Kembar, dan sampai lagi ke Sekar Gadung lagi. Ini kita explore ya, sambil menikmati pemandangan, sambil nggak tahu ngobrol apa tadi, ngobrol-ngobrol saja lah, sambil menikmati perjalanan gitu. Oke sahabat Abu Amal Farki semua, ini masih di sepanjang perjalanan di area kalau nggak salah Karanggeneng ini ya. Oke, tadi kita sampai di mana ngobrolnya tadi? Tadi soal apa tadi ya? Soal Tuhan ya, Sang Pengatur tadi. Itu kisah nyata sungguhan. Itu teman baru saya dulu. Saya lihat, saya nggak tahu ya itu guyon atau gimana, ngetes saja atau gimana, saya nggak tahu. Tapi waktu itu saya serius gitu, saya jawabnya. Jadi dia nanyakan apakah Tuhan itu ada gitu. Akhirnya saya gitu, saya jawab pakai logika sampean sendiri ya gitu. Maksudnya ya pokoknya logis, sampean jawab iya. Kalau sampean nggak jawab iya, berarti saya nggak mau menemani sampean. Kalau logis sampean jawab iya gitu. Nanti dengan logika sampean sendiri, sampean akan terantar pada pengakuan bahwa memang Sang Pengatur itu ada. Kalau pada akhirnya diistilahkan Tuhan, berarti Tuhan itu ada, yaitu Sang Pengatur itu gitu. Adapun tentang Tuhan itu siapa, ya bukan ranah akal, bukan domainnya akal, itu sudah domain wahyu itu loh, lebih tepatnya itu. Nah ini jembatan Karanggeneng ya, luar biasa, asik sekali.
seperti masuk terowongan gitu ya. Kayak masuk terowongan lewat sini nih. Ini konon ya, di bawahnya jembatan ini itu konon ini ya. Itu ada kerajaannya itu. Ya percaya tidak percaya itu. Beberapa ahli yang di bidang supranatural itu di bawah jembatan ini ada kerajaannya. Itu apa? Kerajaan ya bangsa jin lah ya. Katanya kerajaan bangsa jin kurcaci gitu ya, jin cilik-cilik itu. Wallahu a'lam ya. Kalau keimanan kita tentang jin kan jelas ya, itu makhluk yang ada dan dia kena beban taklif ya, beban yang sama dengan kita sebagai manusia, yaitu beban mengimani Allah. Dengan resiko kalau tidak mengimani Allah alias kafir, maka sebagaimana surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Serem ya ayat ini ya. Manusia dan jin ya kalau tidak iman kepada Allah, kalau tidak menggunakan akalnya dengan maksimal sampai benar-benar jedok mengakui bahwa Tuhan itu yang layak disembah dan Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah Allah ya. Kalau tidak begitu, maka statusnya adalah kafir. Dan innal ladzina kafaru tu min ahlil kitabi wal musyrikin apa fi nari jahannam khalidina fiha, akan dimasukkan neraka dan nanti dia itu kekal di dalam neraka. Serem itu. Khalidina fiha ulaika syarrul bariyah, dialah seburuk-buruk makhluknya Allah itu. Nah ini kita sudah masuk ke wilayah mana ini ya, arah mana tadi, Bulangan. Ini masuk ke wilayah Bulangan ini. Oke, saya jarang ke sini ya, hampir tidak pernah ini. Perasaan baru kali ini saya melintas di sini nih. Ini nekat ini, bonek ini. Jarang sekali saya lewat sini. Nah, coba ini. Kita nggak ambil sawo, nggak ambil jalan aspalan terus. Kita coba neratas lewat sawah-sawah ini menjelang maghrib ini. Ini waktu menjelang maghrib lewat sawah-sawah. Mudah-mudahan aman kalau apa-apa. Bismillah. Ya, doa yang sering saya baca bismillah alladzi la yadurru. Itu bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis sama'i wa sami'ul alim. Itu doa Allah kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa seperti itu. Doa minta perlindungan, ya Allah Rabbi najini minal qawmi dzalimin, hindarkan kami Allah dari kejahatan makhlukmu yang zalim itu, na'udzubillah, hindarkan kami ya Allah gitu. Kita perbanyak doa ya di sepanjang jalan juga, kita jangan bengong gitu ya. Kalau pakai sepeda motor di tempat-tempat sepi apalagi malam hari, jangan bengong. Baca ayat ngaji tuh, ayat kursika, kulhu ya, itu juga kalau hafalnya kulhu ya itu saja di bulan baleni dibaca berulang-ulang gitu. Itu saja, yang penting jangan bengong. Lepas dari ngaji baca Al-Quran ya bisalah al-dzikir, wiridan apa. Kalau saya paling suka ini wirid sholawat yang paling pendek itu, sholawat Jibril itu paling saya sukai dan sering saya baca itu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sudah, itu nggak hitung, nggak pakai hitungan baca itu. Intinya mengisi saya jangan sampai bengong gitu. Sallallahu ala Muhammad, dan fadilahnya luar biasa kan sholawat itu. Ibadah yang pasti diterima Allah itu kan sholawat, pasti diterima, pasti. Kok begitu? Iya, ibadah yang pasti diterima Allah itu doa sholawat. Sebagian ulama atau ustadz kiai ya yang kita percaya keilmuannya itu begitu menyampaikannya. Jadi ibadah yang pasti diterima Allah itu adalah doa sholawat itu. Bahkan doa ya yang ketika dipanjatkan dan tidak disertai sholawat di dalamnya itu menjadi berat ya, menjadi berat
gak sampai nanti ke hadirat Allah, tapi dengan sholawat itu wes gitu. Jadi jangan bengong di jalan, jangan bengong ya. Nah, ini ke kiri tadi kemana ya, Bulangan itu ya. Kemudian ini masih di persawahan, mungkin di arah Bulangan ini. Kita masih ke arah timur terus. Saya nggak tahu, saya baru pertama ini melintas di sini ya, baru pertama ini, luar biasa ini. Ini kanan apa kiri nih, ini perapatan nih, kanan apa kiri ya, kanan. Coba, ini ada warung ini. Nah, saya mau tanya dulu di sini nih. Nah, mau ke arah Pak, ke arah mana? Tirem Pak. Itu. Oh, ini bapaknya ngasih tahu ini ya. Oh, saya salah ini. Jalur saya ini salah. Saya harus lurus tadi, itu benar. Saya nggak boleh belok ini. Saya putar balik dulu. Oke, saya akan lurus tadi, lurus sana ya. Ini sudah lurus ini. Ini jadi lurus ke arah Tirem. Ke arah Tirem itu lurus. Oke, sahabat Abu Omar Fakih, ini sudah menjelang maghrib ya. Tapi suasana masih cerah di sawah ladang tadi itu. Kita berpapasan dengan warga. Ada yang pulang bawa semacam rambanan ya buat pakan ternak mereka. Luar biasa, senang melihat fenomena pedesaan itu, senang sekali, nyaman gitu loh, ayam gitu lah lihat ada suasana pedesaan, lihat petani pulang bawa rumput, bawa rambanan gitu-gitu itu. Kemudian anak muda guyup, mereka bermain sepak bola bersama, voli bersama gitu, itu ayam gitu melihatnya, itu damai gitu loh. Tuh, di pedesaan itu begitu damai gitu. Lihat ibu-ibu petan itu karena BOME dewe itu, apalagi yang harus dicari kalau sudah begitu nyaman, ayam gitu. Ibu-ibu petan satu sama lain berkumpul karo ngrasani tonggoe. Gitu-gitu itu apa ya, fenomena pedesaan. Ya nggak gitu amat ya, juga ngerasain enggak lah. Ghibah itu kan begitu, nggak boleh, besar dosanya ghibah itu. Na'udzubillah, jangan sampai kita terperosok ke dalam dosa ghibah. Nah, ini masih di wilayah mana ya? Saya nggak pahamin daerah sini nih. Perasaan kayak baru ini loh melintas ini bonek ini, nekat saja. Pengen tahu saja ini. Di daerah mana? Bulangan. Nah, ini berarti menuju ke mana tadi? Nah, Bulangan menuju ke mana tadi? Ini menjelang maghrib ini. Mudah-mudahan nggak kesasar ketambak gitu ya, khawatir kesasar ini sawah ladang harus gak pada uang ya jamnya ini atau ini maghrib ya. Coba ini di sawah ini menjelang maghrib masih belangkraan nang sawah-sawah ini. Nuruti ke Arab ya. Biasa aneh berpapasan dengan orang di sini. Ya, orang di tengah sawah itu. Itu jadi ini masih menuju ke arah timur terus. Mungkin nanti masuk ke kawasan Bangeran ya, mungkin ya itu ya, kawasan Bangeran gitu ya. Mudah-mudahan nggak sampai kemalaman ya. Ini jarang lampu di sini, nggak ada lampu ini. Kalau ini kemalaman, wah potong dedet loh ini sawah wai, karena apa-apa nih, karena lampu nih, karena penerangan nih. Nah, ini kita berada di pertigaan, kalau nggak salah ini kalau ke kiri ke Lowayu ya ini ya. Kalau ke kiri ya ke Lowayu, kalau ke kanan ini baru ke mana tadi? Bangeran Lebak itu. Perasaan pernah melintas di desa saya dulu. Saya pernah
beli sepeda dari teman di sini di Bangaran Lebak sini. Iya, sepeda Vario dulu saya beli di teman di Bangaran Lebak sini. Terus kemudian saya melintas ke arah utara tembus Lowayu, itu tadi itu. Kalau ke kiri ke Lowayu, ini ke Bangaran Lebak. Kalau sudah sampai sini rada ingat titik-titik jalannya. Tadi ya pas masuk ke area Bulangan tadi ya nol botol di situ, nggak tahu apa-apa. Nah baru di sini nih, di sini ini baru rotok eling titik-titik. Oke, ini daerah Bangaran ya, Bangaran Lebak. Oke. Tadi sampai mana pembicaraan kita, sahabat Abu Marfaqih tercinta? Ya ini sambil menikmati perjalanan kita ngobrol ya, terutama tentang hal-hal yang penting bagi akidah kita, keimanan kita. Tuh. Jadi kita harus nyicil wawasan-wawasan yang dibutuhkan untuk kekuatan ya, untuk menopang agama kita itu menjadi beragama yang kokoh gitu ya. Jadi kan agama itu kan ya ilmu ya. Kalau beragama tanpa kita aktif belajar terus menerus keilmuan kita, terutama hal yang bersifat dasar akidah kita itu, ya lemah lah agama kita itu. Pada akhirnya kita nggak sadar hati kita itu hanya dipenuhi keraguan-keraguan, sehingga aku gak tahu ngaji aku gak tahu ndonga ya gak tahu. Tiba-tiba kamu faktanya sekian tahun gak nyemu Al-Quran plus, faktanya sampai sekian tahun, sampai bahkan umur segitu tuanya gak aktif di dalam ngaji Al-Quran, nyemu Al-Quran yang waktu Ramadan tok gitu itu. Kemudian gak ahli doa gitu, kok lalai terus, gak tahu gitu karena memang akarnya itu lemah ya, akidah ya, pemahaman yang kepada Tuhan itu bagaimana gitu, lemah. Bahkan bisa jadi diserang oleh berbagai keraguan bahwa jangan Tuhan itu ono ta, gak ono Tuhan gitu. Wah ya alamat ya wassalam kalau sudah sampai pada mempertanyakan begitu dalam hati, ngonang Tuhan itu bucukan wae gak ono. Kalau sudah ke sana ya alamat bahaya itu, keraguan sampai mempertanyakan begitu, dan lebih parahnya nggak tahu jawabannya. Tahu jawabannya masih lumayan, alias ada kemampuan intelektual untuk bisa ngurut logika sampai benar-benar sebagaimana yang saya ceritakan tadi itu. Tapi kalau intelektualnya lemah, nggak bisa berpikir sampai sekuat itu, sedalam itu, terus ragu lantas wis gak ngalor gak ngidul, saya wis gak nemenin ngaji nih, gak nemenin dongo-dongo terhadap hal yang berbau keyakinan spiritual atau religi itu, bahkan dia itu menjauh sekali nol. Ini alamat wassalam itu. Kalau sudah seperti itu akarnya yang rapuh apa? Yaitu tadi loh, ilmu, bahwa la ilaha illallah itu butuh ilmu, butuh ditelaah sampai benar-benar gitu. Tuh. Kita kan harus tahu dasar kita kok mengimani Muhammad sebagai nabi, itu kan juga harus tahu argumennya, harus tahu. Loh kita kok Islam, kita kok percaya pada agama Islam melalui syahadat itu bersaksi. Andel nih bersaksi, bener roh temenan aku bersaksi, gitu itu. Nang hakim wae kita dipanggil sebagai saksi, lek gak roh temenan gak wani nekani, gak berani mendatangi hakim. Bejo, ini surat kamu dipanggil sebagai saksi atas kecelakaan ke pembunuhan ke gitu. Kalau kita tidak benar-benar tahu kejadiannya, kita gak akan datang. Atau kita datang tapi kita benar-benar menyatakan
kita nggak tahu apa-apa, nggak bisa bersaksi apa-apa, nggak bisa bersaksi apa-apa gitu. Nah ini bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Muhammad adalah Nabi itu. Tentu berawal dari penyaksian Muhammad adalah Nabi ya. Nanti Tuhan adalah Allah itu kita bisa gandengkan dengan Muhammad adalah Nabi. Apapun informasi yang dibawa Muhammad adalah betul. Itu termasuk informasi bahwa Tuhan itu adalah Allah. Itu kan sambung nanti persaksian kita itu punya dasar gitu. Dasarnya karena kita percaya Muhammad itu adalah sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nah, puncaknya bagaimana kita percaya bahwa Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul? Wong kita tidak hidup sejaman dengan dia. Nah, itu harus bisa kita jawab. Kita bisa menjawab semua itu berarti dua ilmu gitu loh, tentang syahadat kita. Nah memang jawaban yang baik terhadap itu adalah bagaimana kita bisa mempercayai Muhammad adalah Nabi di zaman ini, tahun 2024 ini. Ya kita kembalikan kepada apa yang bisa kita analisa. Apa sih yang bisa kita analisa yang pada akhirnya menyatakan bahwa Muhammad itu Nabi? Ya apalagi kalau bukan kitab suci yang setelah sampai kepada kita itu Al-Quran itu. Apa yang bisa kita analisa dari Al-Quran? Ya coba, berapa ayat Al-Quran itu? 6.666 ayat, anggap saja begitu informasinya, begitu. Yang paling mudah diingat begitu, 6.666 ayat. Itu berapa ratusan ayat yang disampaikan 1400 tahun yang lalu, dan ternyata bukan hanya puluhan bahkan ratusan ayat itu ternyata ditemukan di tahun modern, tahun 2024 ini, 2023 kemarin, 2022 kemarin ditemukan kebenarannya. Bayangkan itu, bukan hanya satuan, belasan, likuran atau puluhan, bukan bahkan ratusan ayat itu ketemu jawabannya di era modern, padahal disampaikan 1400 tahun yang lalu. Nah, contoh yang paling populer ya terbentuknya ya tahap-tahap manusia di dalam rahim ibunya, tahapan terbentuknya janin itu loh. Itu kan Al-Quran 1400 tahun lalu menyebutkan urutan-urutannya, dari mulai segumpal apa ya darah ya sampai dari janin itu disebutkan secara urut oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Loh, sekarang di era modern ini melalui penelitian yang canggih, ilmu medis yang canggih, ternyata urut-urutan tadi itu klop bener pas dengan apa yang disampaikan 1400 tahun yang lalu oleh Al-Quran. Ini kayak satu hal, kurang dua hal, kurang 10 hal, kurang 100 hal, bahkan ratusan hal. Ya bisa tuh. Ya bisa tertunduk gitu loh, tertunduk, tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya bisa mengakui bahwa memang Al-Quran itu benar-benar mukjizat, benar-benar wahyu ilahi gitu. Oke, sahabat Abang Marfake tercinta, ini kita lanjutkan perjalanan ya. Ini kita masih di wilayah mana ini? Tirem bukannya ya, wilayah Tirem Enggal. Tadi dari Bangeran Lebak sudah, kemudian terus ke Kali Agung, terus Tirem Enggal. Ini kita
akan memasuki kawasan mana ini ya, ini masih Tirem ya, masih Tirem Enggal ini. Ini masjidnya luar biasa, besar sekali masjidnya. Ya, kita lanjutkan perjalanan terus. Ini wilayah pedesaan ya, luar biasa, masih sangat longgar sawah ladaknya. Di depan itu ramai-ramai, itu ada kegiatan apa ya, itu sepertinya kegiatan perkemahan ini ya, kemah yang diadakan oleh grup ya pramuka ya dari Ndokun. Nah, ini kita dihentikan sama grup pemuda-pemuda di sini, ditanya, kita sampaikan kita mau ke arah Sekar Gadung sana, ke arah Jrebeng Sekar Gadung. Kita lihat ini anak-anak yang sedang mengadakan kegiatan berkemah. Ini sepertinya anak-anak MI ini ya, bisa jadi ini perkemahan MI sekecamatan Ndokun ini ya, dilaksanakan di Duku Kembar ini Duku Kembar ini. Iya, luar biasa kegiatan pendidikan ya, pramuka itu suatu kegiatan yang luar biasa ya, kegiatan yang dilaksanakan di luar dengan cara gembira ria, yaitu namanya pramuka, Praja Muda Karana. Ini saya berpamitan dengan pemuda-pemuda di sini. Kita pamiti ya, itu bagian daripada adab ya, kita hormati satu sama lain, kita saling menghormati gitu. Jadi kalau kamu ingin dihormati orang lain, hormati orang lain, prinsipnya begitu. Kalau kamu ingin orang lain sopan kepadamu, maka dahului kamu harus sopan kepada orang lain terlebih dahulu, baru kamu disopani orang lain. Ini ilmu ya, ilmu atau ilmu adab ini. Oke, kita lanjutkan. Ini kita menuju terus ke arah timur di Duku Kembar ini. Ini saya sudah sangat familiar, jalan di Duku Kembar ini sudah sangat familiar, jadi bisa kalau sudah sampai sini ya kita anggap sudah sangat dekat sekali ya dengan Sekar Gadung ya. Ini karena saya sering sekali lewat sini nih, biasanya dari arah mana, dari arah Mentaras sana ya, dari arah Mentaras ya, dari arah Mentaras kemudian tembus ke sini nih Duku Kembar ini, kemudian belok kiri ya ke arah timur ya, sudah ke daerah mana, Wangen ya, Baron atau mana itu, kemudian berayu Jrebeng sampailah ke Sekar Gadung. Oke, sambil ngobrol ya, sahabat Amal Fakih, memang begitu. Jadi kita mengenal ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu informasi ya, la ilaha illallah itu kalimat informasi, message ya dari Allah yang disampaikan kepada kita. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Sementara keimanan kita bahwa menyatakan bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Nabi utusan Allah, dan apapun yang disampaikan oleh Nabi semua menjadi hal yang otomatis kita imani gitu. Kalau Nabi berkata la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu adalah
keimanan kita. Berangkat dari kita benar-benar sami'na wa ata'na pada sang Nabi gitu. Jadi urut-urutan keislaman kita itu berangkat dari kita dibuat tak berdaya oleh Al-Quran gitu. Jadi yang disampaikan Al-Quran 1400 tahun yang lalu di era kekinian ini terbukti. Ini membuat kita takluk, kita bahasa kasarin dengkluk gitu lah, kak iso bantah gitu dengkluk. Jadi 1400 tahun yang lalu disampaikan oleh Al-Quran di era kekinian ini terbukti nyata. Itu kan cukup membuat kita takluk alias dengkluk tadi itu. Itu urutan pertama kita masuk ke wilayah keimanan. Kemudian kalau sudah begitu kan jadi otomatis kita mengimani pembawa Al-Quran loh. Itu benar-benar seorang nabi utusan. Nah, dari situ dari mempercayai Al-Quran benar-benar itu adalah kalamullah wahyu ilahi, maka secara otomatis pembawanya benar-benar adalah seorang nabi, yakni bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah benar-benar seorang nabi. Kalau sudah benar-benar begitu mengakui Muhammad adalah seorang nabi, maka otomatis apapun yang disampaikan oleh baginda Nabi, maka semuanya menjadi keimanan kita. Kalau baginda Nabi menyampaikan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, maka ini adalah keimanan kita. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Sami'na wa ata'na, kita dengarkan apapun dari Nabi, informasi apapun, lalu kita ikuti secara taat. Itu sebagaimana kita benar-benar 100% dalam hati kita mempercayai bahwa Muhammad adalah seorang nabi utusan Allah, sehingga apapun message pesan yang disampaikan oleh beliau, oleh sang nabi, 100% kita jadikan keimanan kita yakini, kita imani. Terus sehingga lengkaplah syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah. Ini pokok keislaman kita. Lantas saja ajaran sholat itu tinggal sami'na wa ata'na. Ada ajaran zakat, puasa, haji, sami'na wa ata'na, dan ajaran-ajaran yang lainnya menjadi sami'na wa ata'na gitu. Itu semakin jelas dan argumentatif urut-urutan keimanan kita tadi itu di dalam diri kita, maka insya Allah akan semakin kokoh gitu ya. Jadi keraguan itu sudah nggak ada tempat di hati kita itu. Terus gak wayai, ragu-ragu mana gak wayai. Pemane masih muncul pertanyaan yang tadi itu tentang Tuhan ini, apakah ada apa nggak ada, kalau ada mana kok nggak kelihatan. Waduh, gitu itu ibarat kita sudah kuliah itu pertanyaan anak SD kelas 1 itu padahal kita sudah kuliah mau lulus itu. Jadi keislaman itu, orang muslim mukmin itu, kalau di hatinya masih ada lintasan gitu-gitu itu, maka layak dijawab dengan sebaik-baiknya, ditemukan jawabannya dengan sebaik-baiknya, dituntaskan itu, jangan sampai berkembang. Karena itu ibarat pelajaran itu SD kelas 1, kelas 2 gitu.
Kalau di situ saja belum lolos, belum baik wawasannya, argumentasinya, wah bagaimana punya keimanan yang kuat, punya keimanan yang kokoh, ya pasti menjadi imannya itu iman yang sangat lemah, dipenuhi dengan keraguan, dipenuhi dengan kebimbangan. Itu iman yang lemah itu begitu. Iman yang dipenuhi dengan keraguan, dipenuhi dengan kebimbangan, jangan sampai lah. Alhasil kalau melakukan apa-apa ya nggak sungguh-sungguh, nggak 100%. Mau meninggalkan dosa yang dilarang itu juga nggak sungguh-sungguh. Karena memang begitu, akarnya itu lemah dia itu. Bahkan itu tadi pelajaran SD-nya itu belum lolos gitu, masih mempertanyakan Tuhan itu apa ada, apa nggak ada, kalau ada nggak kelihatan mana, jangan bohong. Waduh, kalau sampai di hatinya ada, di hati seorang muslim mukmin muncul lintasan seperti itu, wah celaka itu, bisa menjadi murtad nanti, bisa menjadi diam-diam murtad gitu. Jadi kalau orang masih belum beres gitu-gitunya sebagai akidah, paling dasar itu gitu-gitunya belum beres, tidak terantar oleh argumentasi yang benar-benar, argumentasi yang melegakan, argumentasi yang benar-benar mencerahkan, sehingga lintasan-lintasan seperti itu bisa timbul tenggelam, muncul sekali timbul muncul, wah itu belum beres itu akidahnya. Itu bahaya. Kalau belum beres akidahnya, walhasil kan semuanya rapuh gitu ya. Sehingga kadang kita bingung kan, ada orang itu sudah sepuh ya, sudah bergelar ini bergelar itu di dalam keislaman, tapi juga masih intent di dalam melakukan hal yang dilarang di dalam Islam, kayak melakukan suap, melakukan riba, melakukan apa gitu-gitu itu. Bisa jadi itu tadi akar, yaitu keimanannya itu benar-benar rapuh tadi itu, dia belum beres dari lintasan-lintasan, bahkan lintasan-lintasan pemikiran seperti tadi itu, lintasan yang dipenuhi dengan keraguan, pemikiran yang ragu-ragu, bimbang gitu-gitu itu, diam-diam ternyata masih ada di benaknya, di pikirannya, kan belum beres itu. Makanya dia di dalam melakukan keislaman itu setengah hati. Ada yang belum beres, yaitu dia nggak mampu memunculkan argumentasi yang mencerahkan dalam dirinya, sehingga beragamanya itu seakan-akan setengah hati, membingungkan gitu loh bagi yang lihat itu. Sepertinya beragama tapi prakteknya itu kayak bingung gitu kalau melihatnya itu. Orang itu beragama itu benar-benar totalitas di dalam ritual agama, tapi prakteknya dia masih mengembang suburkan tentang riba, tentang suap, tentang kebohongan ini, kebohongan itu kan bingung orang lihat itu. Nah, ternyata kalau diteliti bisa jadi di dalam benaknya itu, di dalam hatinya itu masih belum beres, dasar-dasarnya itu ternyata masih belum beres. Ternyata diam-diam, bahkan mungkin dia tidak sadari, masih muncul berbagai lintasan-lintasan yang dia sendiri tidak bisa menjawabnya, tidak bisa menyajikan argumentasi yang mencerahkan bagi dirinya sendiri. Ya wajar lek ngono, wajar. Jadi akidahnya akidah yang masih rapuh itu, sehingga di permukaannya, di dalam kelihatan faktanya itu menjadi fakta yang membingungkan, kayak gak jelas gitu loh. Na'udzubillah. Oke sahabat Abu Ammar Fakih, ini kita sudah berada di mana ya? Kita sudah berada di Sekar Gadung.
Ya, sampai jumpa di lain kesempatan, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Jaga diri baik-baik, tetap jaga sholat 5 waktu.